selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Ayundi Milandari, mahasiswa D3 Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya boleh perkenalan Bu? Oke, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisnawia. Kebetulan di bulan Agustus saya mendapat amanah untuk membantu kepala sekolah menjadi humas di SMP Lab School UNESA. Oke, Ibu Slawia ya? Dari SMP Lab School Unesa 2. Ya, Oke. Makasih nih Bu udah meluangkan waktunya untuk diwawancara pagi hari ini. Nah, kesempatan oke. kali ini saya ingin mewawancara Ibu dengan tema besar tantangan humas di tahun 2021. Nah, wawancara ini nanti bakal dipublikasikan ke YouTube Bu sebagai tugas dari mata kuliah interview yang saya ambil. Sebenarnya Waduh, waduh, waduh. Kok keren sekali. Saya loh masih baru belajar ini. iya. Sebenarnya gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, maaf ya. setelah saya setelah harus di delay hari Selasa kemarin kan harusnya jadwal kita. Hari ini Iya. alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa ke sini. Alhamdulillah. Soalnya cuacanya juga lagi nggak mendukung ya Bu. Ya, betul. Hmm. Kalau kesibukan Ibu di masa pandemi seperti ini kayak gimana Bu? Eh ya, selain mengajar, mempersiapkan bahan ajar, saya kan juga ini kan event-eventnya untuk promosi sekolah ya. Mm-mm. Jadi ya menyiapkan brosur, banner, terus target marketnya kemana, terus ada lagi yang kemarin itu rencananya kan akan ada tatap muka untuk kelas 9, kita juga Iya. sosialisasi ke wali murid, tetapi endingnya setelah ada rapat di SMP 1 Surabaya, MKKS seluruh Surabaya Kota, bahwa tatap muka masih harus dipending dulu, seperti itu. Iya. Ya, mungkin itu aja. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bu udah menjadi humas nih? Baru berapa bulan ini ya? Baru 4 bulan. 4 bulan. Berarti pas lagi masa pandemi kayak gini ya Bu ya? Ya, betul. Mas. Seperti yang kita ketahui nih Bu, di tahun ini kan Nadiem menyelenggarakan uh, belajar mengajar melalui online. Nah, untuk Ibu sendiri kira-kira tanggapannya apa nih Bu? Kalau di situasi pandemi yang seperti ini ya, memang saya sangat setuju karena kan tidak mungkin kita bisa menangkal virus yang sedemikian masifnya di lingkungan kita sehari-hari ya. Jadi kalau memang harus diputuskan online ya itu suatu keputusan yang saya sangat setuju. Tetapi di sisi lain ada beberapa hal yang perlu kita beri ini ya, perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita sudah menguatkan diri untuk pembelajaran secara online, artinya pengawasan itu harus juga ada di orang tua. Banyak saya jumpai dalam satu semester ini, kan mulai Maret ya, hampir 1 tahun ini. Iya. Mulai Maret itu, bahkan akhir-akhir ini, banyak di perempatan jalan di Surabaya, dulunya yang tidak ada namanya anak kecil itu mengamen, anak-anak bergerombol di warkop, hampir dulunya nggak ada ketika ada pembelajaran tatap muka. Tetapi ketika pandemi, banyak kita jumpai anak-anak bahkan yang cangkruk sampai malam itu ya anak-anak usia sekolah. Itu sisi negatifnya. Tapi kan memang kita tidak bisa memaksakan untuk mereka harus diam di rumah, karena kan kalau guru kita ini kan tanggung jawab kita kan sebatas hanya kita mengajar di jam berapa sampai jam berapa.
Mungkin kalau kita tatap muka bisa sampai jam 2 anak-anak di sekolah. Jadi mereka banyak menghabiskan waktunya di sekolah untuk jam setengah 7 sampai jam 2 itu. Kalau di masa pandemi kayak gini, sulit nggak untuk berkomunikasi dengan orang tua murid tuh? Untuk mendatangkan langsung sih relatif sulit ya, karena ya memang kondisinya seperti ini. Tetapi kami berusaha untuk proaktif, baik itu melalui WA maupun telepon. Tetapi ketika hal itu dirasa perlu kita berbicara langsung, bertemu langsung, maka kita akan undang. Untuk yang tidak terlalu ini ya, kalau untuk yang tidak terlalu bermasalah banget, saya kira masih fine-fine saja. Tetapi untuk hal-hal yang perlu penanganan khusus, perlu pendekatan khusus dengan wali murid, ya memang harus kami undang datang ke sekolah seperti itu. Kalau di masa pandemi kayak gini nih Bu, gimana sih Ibu caranya sebagai humas tuh menjaga hubungan baik dengan orang tua atau dengan komite sekolah, organisasi lain, kayak gimana tuh Bu? Karena kita kan tidak ada tatap muka, jadi untuk komunikasi dengan wali murid, dengan komite, kita memakai WhatsApp group ataupun seperti ini. Jadi pakai Zoom atau pakai Google Meet seperti itu. Terus untuk ini ya, untuk seperti dunia usaha, seperti kemarin ada promo dari Telkomsel, dari Ganesha Exact yang menaungi bimbel, itu mereka menawarkan ke sekolah. Nanti setelah itu kita lanjut dengan pakai Zoom atau pakai WhatsApp seperti itu. Berarti full dengan online Ibu ya? Iya, 85% online. Karena kan kadang-kadang untuk pelaku dunia usaha mereka kan lebih greget kalau datang langsung ke sekolah. Menawarkan apa yang mereka programkan. Iya benar. Di sekolah kami seperti itu. Kalau lagi pandemi kayak gini kan nggak bertemu langsung ya Bu, itu apa aja sih Bu hambatan-hambatannya tuh? Kalau tidak bertemu langsung itu rasanya, kalau saya ini kan orang ini bukan anak milenial. Kalau anak milenial kan sudah biasa ya. Iya. Kalau saya generasinya generasi kolonial. Jadi kalau misalnya tidak bertemu langsung itu feel-nya kurang dapat, nomor satu. Karena bagi kami wali murid ataupun komite itu stakeholder yang harus benar-benar kita apa ini, karena kita kan sekolah swasta seperti itu. Jadi kalau misalnya via online ya cukup, komunikasi cukup baik, cuma bagi kami kurang begitu akrab gitu, seperti itu. Mungkin dalam kendala teknologi juga kali ya Bu? Iya. Iya. Masih banyak belajar ya mungkin. Betul. Karena kan tidak semua orang kan juga ini ya. Seperti saya ini kan juga masih belum melek 100%. Iya. Jadi kadang-kadang kan harus meraba ini bagaimana. Ini harus bagaimana seperti itu. Jadi masih harus menyesuaikan. Iya. Ada nggak sih Bu kegiatan atau program khusus nih yang Ibu lakuin dalam menjalankan tugas sebagai humas di SMP Lab School? Misi saya yang pertama itu adalah bagaimana Lab School itu bisa dikenal di luar. Karena selama ini Lab School yang besar bagi saya itu belum begitu dikenal oleh masyarakat Surabaya, apalagi di luar Surabaya. Seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang mereka bertanya, di mana sih SMP Lab School itu, di mana? Ya. Jadi tugas
atau misi besar kami adalah bagaimana memperkenalkan lab school ke semua lapisan masyarakat. Jadi yang pertama, kami bersama tim membuat majalah sekolah yang akan kita bagikan ke siswa, ke instansi pemerintah seperti lurahan, polsek, koramil di wilayah sekitar sekolah kita, terus ke sekolah-sekolah user kita atau SD-SD yang memang selama ini sudah menjalin kerjasama dengan lab school, dan SD-SD yang belum menjalin kerjasama dengan lab school, terutama dalam penerimaan siswa baru. Di samping itu juga kami mengaktifkan media sosial. Oke, kita sudah punya media sosial, tapi kalau kita tidak upgrade setiap minggu atau berapa hari sekali di setiap kegiatan, kan orang juga tidak akan mengenal apa sih lab school itu, apa saja kegiatannya, kan mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 3 bulan ini kita sudah mulai menunjukkan eksistensi kita. Oh, ternyata lab school itu ada di sini. Oh, ternyata lab school itu ada kegiatannya. Ada di Facebook, di Instagram, jadi YouTube, bahkan di website sekolah kita sudah mulai mengisi konten-konten. Berarti alhamdulillah sudah berjalan ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Menurut Ibu nih untuk kegiatan belajar mengajar nantinya akan dilakukan secara tatap muka, apa sih yang Ibu siapkan dan dari SMP Lab School siapkan gitu untuk belajar tatap muka kayak gini Bu? Oke, kita yang pertama, langkah kita adalah kita menyiapkan prokes, protokol kesehatan yang sangat ketat, dimulai dari depan. Kalau kemarin kan disyaratkan bahwa siswa yang akan mengikuti tatap muka adalah satu siswa yang tinggal dengan orang tua yang tidak terpapar ataupun yang belum pernah terpapar atau yang tidak dalam artian usia 60 ke atas. Jadi ketika siswa itu tinggal dengan nenek yang notabene-nya usianya 60 ke atas, mereka sudah gugur, tidak bisa tatap muka. Terus yang kedua, mereka wajib diantar jemput. Jadi anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa motor sendiri atau naik angkutan umum. Itu yang syarat yang utama. Setelah itu kan nanti indikator-indikator bagaimana sekolah itu bisa mengadakan tatap muka, checklistnya dan lain sebagainya, itu nanti ada persyaratannya seperti ruangannya harus seperti apa, cuci tangannya harus seperti apa, jaraknya, kamar mandinya dan lain sebagainya. Untuk sarpras itu nanti kita akan siapkan. Terus untuk siswa yang harusnya, kami ini kan kelas kecil, 25 per kelas ya, itu pun kita akan memakai 50%-nya, jadi ada 12 atau 13 siswa yang ada di ruangan itu dengan satu guru pengajar, satu pendamping, jadi artinya di dalam kelas itu ada 2 guru. Terus jarak bangku antara satu siswa dengan siswa yang lain itu 1 sampai 1,5. Mereka memakai masker dan face shield, guru maupun siswa. Tidak ada istirahat, jadi mereka hanya mungkin istirahatnya hanya 10 menit, itu pun hanya mungkin membuka masker saja. Terus bangkunya kita beri nama. Jadi ketika bangkunya kita beri nama, kan tidak mungkin teman yang lain akan duduk di bangku itu. Jadi sebelum masuk kita sudah disiapkan di depan ada petugas piket yang di depan gerbang. Setelah itu nanti ada petugas piket yang menjaga
tempat cuci tangan, jadi mereka mengawasi siswa-siswa untuk cuci tangan dulu. Setelah itu ada petugas piket lagi yang memastikan di lorong, yang memastikan bahwa anak-anak duduk langsung masuk kelas, tidak bercanda dengan temannya. Anak-anak itu kan kalau lama nggak ketemu dengan temannya kan ya kita mencegah bagaimana agar anak-anak nanti tidak langsung kontak dengan teman-temannya. Jadi kita awasi sampai masuk ruangan. Nanti kalau misalnya mau izin ke toilet pun harus ada petugas toiletnya, gurunya. Sampai sebetulnya. Ketat ya Bu berarti ya Bu? Iya betul. Emang harus kayak gitu sih karena virus juga menyebarnya luas Bu, karena kan udah banyak banget nih, semakin meningkat kan. Iya betul. Ya, apalagi untuk daerah-daerah yang zona merah. Iya benar. Kira-kira tantangan apa aja sih Bu yang mungkin Ibu hadapin di tahun 2021 nanti nih sebagai humas? Tantangan saya karena kami kan sebagai sekolah swasta. Jadi tantangan terbesar bagi kami adalah bagaimana kami bisa mendapatkan siswa baru tanpa harus mendatangkan mereka. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita adakan mungkin tryout akbar. Tryout akbar itu kan bisa menghadirkan 500 siswa, bahkan bisa 1000 siswa kita undang gratis di sekolah kita. Nanti ada bazar, ada pameran, ada pentas seni dan lain sebagainya. Kalau mereka melihat secara langsung kondisi fisik di sekolah kami, saya yakin mereka akan memilih. Saya sudah yakin seperti itu. Tapi karena kondisi yang seperti ini, akhirnya kami harus mencari strategi lain. Bagaimana mereka bisa memilih kita untuk menjadi first choice bagi mereka. Itu tantangan terbesar kami. Jadi kami harus turun menjemput bola di mana user kami berada. Kita ke sana, kita bekerja sama dengan wali kelasnya yang di SD kelas 6. Jadi kita ke sana, kita memaparkan program-program apa saja. Tetapi kan tidak bisa semasif sebelum ada pandemi dulu. Itu tantangan kami. Jadi harus menyiapkan strategi ya Bu ya? Betul. Ada nggak Bu program humas nih yang Ibu siapkan untuk tahun 2021 gitu? Ada beberapa yang masih saya rencanakan. Jadi mungkin antara lain ya, kami ingin outbound bersama. Untuk apa? Karena kan saya juga masih baru, jadi saya harus belajar bagaimana saya bisa membaca antara satu personel dengan personel yang lain. Itu penting saya kira. Outbound, mungkin kita bisa nginap bersama. Mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya saya juga ada beberapa program yang goal-nya adalah bagaimana semua elemen yang ada di SMP Lab School ini, yang ada di sekolah ini, punya sense of belonging-nya, handarbeninya itu luar biasa. Bagaimana kita bisa ngopeni, bisa membesarkan, karena lab ini adalah sawah ladang kita. Ketika kita tidak mau ngopeni, nggak mau mempunyai rasa memiliki, itu kan nanti kedepannya kan juga ini ya. Saya rasa kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak bersama-sama untuk ini rasa memiliki yang luar biasa pada sekolah ini. Itu terus yang untuk program saya dengan komite, saya juga ingin komite di sini insya Allah kan ada beberapa, ada dana dari komite. Saya ingin mengadakan bakti sosial di masa pandemi ini. Entah itu nanti
kontennya bantuan itu bisa disalurkan ke wali murid yang ada di SMP ini ataupun masyarakat sekitar. Tapi nanti 80% kepanitiaannya adalah dari komite sekolah. Itu. Ada juga lagi karena saya ini mungkin ini ya semangat. Kok melihat kondisi seperti ini saya harus begini, ini harus begini, ini harus begini, saya seperti itu. Jadi kami ingin melihat atau ingin studi banding ke sekolah lab school yang saya pandang sudah ini sudah luar biasa diterima. Seperti yang saya tahu, lab school Jakarta itu kan is okay. Baik SMP maupun SMA-nya luar biasa. Lulusan-lulusannya, oh saya dari mana? SMA Lab School, oh keren-keren orangnya. Saya pengennya kan seperti itu. Meskipun nanti kita belum bisa ke sana, paling tidak kan mungkin ke Lab School yang ada di Jawa Timur dulu, kan ada beberapa Lab School juga, seperti itu. Apa yang Ibu harapkan dari rancangan yang telah dipersiapkan untuk program Humas 2021? Harapan saya dari rencana program paling tidak 85-90% itu terlaksana rencana saya. Karena apa? Karena ketika program itu terlaksana dengan baik, maka kita sudah punya modal untuk kedepannya. Ketika program ini goalnya seperti ini sudah oke, maka kedepannya kita akan punya program lagi yang akan bisa memberikan akan bisa memberikan suatu kemajuan bagi sekolah ini, mungkin seperti itu. Karena kan selama ini saya kira saya belum puas dengan kondisi yang seperti ini. Kita ini kan masih rombelnya masih kecil, SDM kita sudah bagus, fasilitas kita sudah oke. Kenapa? Nah itu kan yang harus kita pertanyakan. Kenapa kok masih seperti ini? Apakah SDM-nya kurang punya greget? Kalau kita yang kuyung semua bersatu padu, saya kira dengan SDM yang luar biasa, dengan fasilitas yang oke, saya kira tidak masalah, no problem. Kita akan bisa meraih yang lebih bagus lagi. Cuman ya itu tadi, kita harus punya usaha yang ekstra ya untuk mencapai itu. Mungkin itu. Berarti dapat saya simpulkan ya Ibu bahwa tantangan Humas di 2021 mungkin bagi Ibu harus lebih menyiapkan strategi ya Bu ya untuk membranding sekolahnya gitu. Iya betul, rebranding ya betul. Oke. Dan mungkin untuk di tahun 2021 ini Ibu dan sekolah juga bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya Bu ya untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka. Ya, betul. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya di pagi hari ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa video ini akan dipublikasikan ke YouTube Bu sebagai ujian akhir semester mata kuliah interview. Oke, mohon maaf ya Bu jika ada kesalahan pada selama proses wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.